Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, kelas 5. Nah, sekarang kita bertemu kembali di dalam pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Dan semoga kalian diberikan kesehatan, kecerdasan, kemurahan rezeki, dan semoga kalian dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya, termasuk dari bahaya corona ini yang tidak selesai-selesai. Semoga cepat hilang. Waladanya wa kuliatin sholihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai anak-anak Bapak pada saat ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak, sekarang kita mempelajari bersih dari haid, bersuci dari haid, ya. Secara pengertian haid ini, ya, kalau dari secara pengertian haid adalah secara bahasanya haid adalah mengalir, artinya mengalir. Kemudian secara pengertian menurut syariat Islam atau syaraknya, yaitu darah yang keluar secara berkala dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Nah, itu ya. Jadi darah ini keluarnya dalam keadaan sehat, tidak bukan karena sakit apa enggak, ya. Kemudian dari kata lain daripada haid ini, yaitu menstruasi atau datang bulan. Itu, kamu sudah haid ya, kamu sudah men ya, kamu datang bulan ya. Nah, kalau ada biasanya cewek-cewek dikatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, haid akan berhenti setelah wanita berumur 50 tahun ke atas. Nah, yang disebut dengan masa menopause. Nah, jadi perempuan tersebut dalam keadaan menopause. Apa menopause? Itu tidak keluar haid kembali. Kemudian anak-anak Bapak, batas waktu haid itu kapan? Nah, ya, Bapak jelaskan di sini. Perempuan keluar haid ini paling awal adalah berusia 9 tahun. Itu paling awal itu. Paling sedikit keluarnya haid tersebut sehari semalam. Jadi kalau tidak sampai sehari semalam atau cuma hitungan jam sudah bersih kembali, maka itu tidak disebut dengan darah haid. Darah haid keluar itu paling yang biasa keluarnya adalah 6 hari atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Kemudian setelah 15 hari tersebut masih keluar, maka Bapak tulis di sini, apabila lebih dari 15 hari disebut darah istihadah atau darah kotor, gitu ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya anak-anak Bapak, tuh hal-hal apa saja yang dilarang terhadap orang yang haid, yaitu yang pertama adalah sholat dan puasa, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, berada di masjid. Nah, itu larangan-larangan terhadap orang yang sedang haid. Di bukunya sudah ada sebenarnya di situ, nak, ya. Di bukunya itu di halaman 77 ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusam wa lam tasum," ya. Rawahul Bukhari, yang artinya Abu Sa'id
rahimahullah taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Ya, maksudnya itu tidak berpuasa dan tidak sholat kalau orang yang dalam keadaan haid. Nah, itu. Kemudian anak bapak, hukum bersuci setelah haidnya sudah selesai, atau sehari, 2 hari, atau seminggu, ataupun dia itu sampai 15 hari selesai, hukumnya adalah wajib. Nah, itu hukumnya wajib melaksanakan mandi wajib ini, ya. Mandi wajib disebut juga mandi bersih atau mandi bersuci, ya. Tuh. Kemudian tata cara daripada mandi wajib. Tata cara dari mandi wajib yaitu, kalau rukun mandi wajib itu adalah niat. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu wajibnya. Tetapi kalau mau menyempurnakan daripada mandi wajibnya, maka ikutilah sunnah-sunnah yang ada. Menghilangkan kotorannya dulu atau najisnya yang ada di badan, kemudian berwudu, membaca basmalah, kemudian menyiramnya dari bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Nah, ya, dengan menyiramnya 3 kali. Itu. Yang tawaf juga begitu juga, itu di atas itu yang termasuk tidak dibolehkan kalau orang yang tawaf itu dalam keadaan haid. Katanya Rasulullah dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri, muttafaqun alaih. Nah, asalnya hadis ini dari Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah namanya sanadnya, nah, ya, yang berbunyi, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Itu yang maksud adalah Bukhari dan Muslim. Itu ya, nak, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, itu adalah keterangan Bapak dari bab tentang haid, ya. Kalau ada masalah nanti bisa ditanyakan sama Bapak, bisa lewat WA ataupun SMS. Kalau masih SMS, tapi yang sekarang sudah biasa digunakan adalah WA atau telepon, tidak apa-apa, nah, ya. Kalau ada masalah-masalah di dalam penjelasan ini. Demikian dari Bapak, ya. Tugas akan Bapak berikan pada minggu-minggu berikutnya. Itu dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.